Kami butuh Engkau setiap saat ya Tuhan dalam hidup kami untuk menerangi setiap langkah kami, supaya selalu ingat Engkau di setiap waktu dan tempat dimanapun kami berada. Kami selalu bersuka hati mengingat Engkau, memuji memuliakan nama-Mu, karena Engkau adalah perisai dan kekuatan bagi hidup kami umat manusia. Bapa di surga, kembali kami mau membaca Alkitab di siang hari ini. Di saat kami beribadah, ada sukacita, pujian, penyembahan kepadamu. Secara pribadi kami merasa bersuka cita karena Tuhan selalu hadir di tengah-tengah hidup kami umat manusia. Karena itu patutlah kami selalu mengingat Engkau di setiap saat dan waktu. Karena kami butuh Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Biarlah roh-Mu yang kudus selalu menerangi hati dan jiwa kami untuk mengerti, memahami akan setiap kehendak-Mu dalam hidup kami, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan terima kasih telah memelihara kami sepanjang hari-hari yang kami lalui, hingga sampai akhirnya kami semuanya bersuka cita di dalam Kristus Yesus untuk menjadi penghuni-penghuni kerajaan-kerajaan yang baru, kerajaan surga yang dari surga, di mana Tuhan Yesus akan menjadi Raja atas seluruh muka bumi ini. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam Yesus Kristus Roh Kudus menerangi hati dan jiwa kami selalu, untuk mengerti akan hidup dan makna dari segala sesuatu yang Tuhan telah ciptakan bagi kami. Amin. Pembacaan kitab terambil dari Bilangan 35 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-34 dengan perikop kota-kota perlindungan yang berbunyi demikian. Kota perlindungan, perikopnya. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas, supaya pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan kepada rapat untuk diadili. Dan kota-kota yang harus kamu tentukan itu haruslah 6 buah kota perlindungan bagimu. 3 kota harus kamu tentukan di seberang sungai Yordan sini, dan 3 kota harus kamu tentukan di tanah Kanaan. Semuanya kota-kota perlindungan. Ke-6 kota itu haruslah menjadi tempat perlindungan bagi orang Israel dan bagi orang asing dan pendatang di tengah-tengahmu, supaya setiap orang yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Tetapi jika ia membunuh orang itu dengan benda besi sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh, pastilah pembunuh itu dibunuh. Dan jika ia membunuh orang itu dengan batu di tangannya mungkin menyebabkan matinya seseorang sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh, pastilah pembunuh itu dibunuh. Atau jika ia membunuh orang itu dengan benda kayu di tangan yang mungkin menyebabkan matinya seseorang sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh, pastilah pembunuh itu dibunuh. Penuntut darahlah yang harus membunuh pembunuh itu pada waktu bertemu dengan dia, dan ia harus membunuh dia. Tetapi jika ia menumbuk orang itu karena benci atau melempar dia dengan sengaja sehingga orang itu mati, atau jika ia memukul dia dengan tangannya karena perasaan permusuhan sehingga orang itu mati, maka pastilah si pemukul itu dibunuh. Ia seorang pembunuh. Penuntut darah harus membunuh pembunuh itu pada waktu bertemu dengan dia. Tetapi jika ia sekonyong-konyong menumbuk orang itu dengan tidak ada perasaan permusuhan, atau dengan tidak sengaja melemparkan sesuatu benda kepadanya, atau dengan kurang ingat menjatuhkan kepada orang itu sesuatu batu yang mungkin menyebabkan matinya seseorang sehingga orang itu mati, sedangkan dia tidak merasa bermusuh dengan orang itu dan juga tidak mengikhtiarkan celakanya, maka haruslah rapat umat mengadili antara orang yang membunuh itu dan penuntut darah menurut hukum-hukum ini. Dan haruslah rapat umat membebaskan pembunuh dari tangan penuntut darah, dan haruslah rapat umat mengembalikan dia ke kota perlindungan, ke tempat ia telah melarikan diri. Disitulah ia harus tinggal sampai matinya imam besar yang telah diurapi dengan minyak yang kudus. Tetapi jika terjadi bahwa pembunuh itu keluar dari batas kota perlindungan tempat ia melarikan diri, dan penuntut darah mendapat dia di luar batas kota perlindungannya, dan penuntut darah membunuh pembunuh itu, maka tidaklah ia berhutang darah, sebab pembunuh itu wajib tinggal di kota perlindungan sampai matinya imam besar. Tetapi sudah matinya imam besar, bolehlah pembunuh itu kembali ke tanah kepunyaannya sendiri. Itulah semuanya yang harus menjadi ketetapan hukum bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Setiap orang yang telah membunuh seseorang haruslah dia bunuh
sebagai pembunuh menurut keterangan saksi-saksi, tetapi kalau hanya satu orang saksi saja tidak cukup untuk memberi keterangan terhadap seseorang dalam perkara hukuman mati. Janganlah kamu menerima uang tebusan karena nyawa seorang pembunuh yang kesalahannya setimpal dengan hukuman mati, tetapi pastilah ia dibunuh. Juga janganlah kamu menerima uang tebusan karena seseorang yang telah melarikan diri ke kota perlindungannya supaya ia boleh kembali untuk diam di tanahnya sebelum matinya membesar. Jadi janganlah kamu mencemarkan negeri tempat tinggalmu, sebab darah itulah yang mencemarkan negeri itu. Maka bagi negeri itu tidak dapat diadakan pendamaian oleh karena darah yang tertumpah di sana, kecuali dengan darah orang yang telah menumpahkannya. Maka janganlah najiskan negeri tempat kedudukanmu yang di tengah-tengahnya aku diam, sebab aku Tuhan diam di tengah-tengah orang Israel. Berbahagialah setiap orang yang memelihara firman Tuhan, serta mengerti memahami maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup setiap manusia. Berbahagialah setiap orang yang mau bertobat setiap hari dalam hidupnya. Berbahagialah setiap orang yang mau mengaku-ngaku dosanya dan bertobat dari setiap perbuatan jahatnya. Bersukacitalah serta surgawi karena ada orang yang bertobat dan mengaku dosa-dosanya dengan penyesalan dan tidak melakukannya lagi, sehingga setiap kita diberi pengampunan oleh Sang Maha Pencipta langit dan bumi, yang di dalam kasih karunia Yesus Kristus kita beroleh kesempatan untuk hidup kembali melalui setiap hari dengan bertobat. Dan kita semua berbahagia karena kita adalah anak-anak terang yang membawa damai bagi dunia ini, sehingga segala hal kita doakan supaya setiap orang menjadi mengenal Kristus, mengenal Sang Pencipta, mengenal Roh Kudus, dan setiap hari kita mau hidup dan dihidupkan karena firman. Kita selalu mengampuni orang-orang bersalah. Kita belajar untuk bertobat setiap hari dan kita akan tetap hidup dalam Kristus Yesus Sang Juru Selamat kita. Terpujilah Engkau Bapa di surga, haleluya, amin. Demikianlah pembacaan kitab kita pada hari Minggu yang indah ini. Semoga ibadah kita selalu diterima dan kita selalu berbahagia, diterima pujian doa penyembahan kita yang selalu menjadi dupa yang berbahagia di hadapan Tuhan. Dan berbahagialah kita yang hidup cinta kasih kepada sesama dan Tuhan, dan mengasihi sesama kita. Terlebih kita orang-orang yang merdeka karena Kristus, patutlah kita semua memberikan kemerdekaan pada setiap orang untuk menerima pertobatan dan juga mengasihi, mengampuni, berdamai, dan tetap setia. Tetapi celakalah orang-orang jahat yang tidak mau bertobat, orang-orang yang jahat yang tidak melakukan kebaikan terhadap sesama. God bless you all. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus berkati kita semua dimanapun berada.